Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, masuk di halaman 52, Al-Faidatu At-Tasi'ata Asyar, faedah yang ke-19. Kullu man 'abada ghairallah fahuwa musyrikun ayyan kana ma'buduhu. Setiap orang yang beribadah kepada selain Allah, maka dia musyrik apapun yang diibadahinya dari selain Allah. Jadi tidak peduli mau malaikat, mau nabi, mau benda, ya, itu tidak menjadi baik ketika yang disembah orang soleh. Tidak menjadi jelek kalau yang disembah bukan orang soleh misalnya. Tidak demikian. Ini kaidah yang penting berjemaah. Ini kaidah yang penting, bahwa orang yang beribadah kepada selain Allah enggak peduli yang disembahnya, yang diibadahinya. Ya, karena ada orang yang beranggapan yang jelek itu kalau menyembah patung, kalau menyembah selain Allah berupa benda-benda keris misalnya. Tapi kalau menyembah wali, orang soleh, atau beribadah kepada wali, meminta doa kepada wali dan semisal, maka itu dianggap bukan syirik. Ya. Mana dasar dalilnya bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah kepada kaum yang menyembah selain Allah, yang beraneka ragam macam-macam sembahannya. Sebagaimana kata mu'allif di sini, li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafariqina fi ibadatihim. Karena bahwasanya Nabi SAW dhahara ala unasin, Nabi diutus kepada manusia yang mutafariqin, yang beraneka ragam, berbagai macam, fi ibadatihim, dalam ibadah mereka. Minhum man ya'budul malaika, di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya, di antara mereka ada yang menyembah para nabi wassalihin, orang-orang saleh. Wa minhum man ya'budul ahjar wal asjar, ada yang menyembah batu seperti patung, ada yang menyembah pohon-pohon seperti mengkeramatkan pohon. Wa minhum man ya'budus syamsa wal qamara, mereka juga ada yang menyembah matahari dan bulan. Dan Nabi tidak beda-bedakan, semuanya dianggap sama oleh Nabi. Mereka orang-orang yang musyrik. Wa qatalahum Rasulullah, dan Rasul memerangi mereka. Wa lam yufarriq bainahum, dan Nabi tidak membeda-bedakan mereka. Ini nanti mu'alif membawakan dalil para jemaah sekalian. Mana dalil yang menunjukkan kalau mereka orang-orang musyrik dulu nyembah nyembah matahari, nyembah bulan, nyembah nabi, nyembah malaikat, dan seterusnya. Satu hal yang perlu dikaji atau yang perlu kita pahami dan tekankan pemahaman, bahwa kesyirikan di zaman sekarang itu aghlad mina asyirk al-mutaqaddimah, daripada kesyirikan di zaman-zaman dahulu. Ya, asyirk yani syirkul mutaakhirina, syirik orang sekarang ini aghlad wa asyad, lebih besar daripada kesyirikan-kesyirikan di zaman dulu. Kenapa? Dari dua sisi para jemaah. Kesyirikan di zaman sekarang lebih besar, lebih dahsyat, lebih berat dibanding kesyirikan di zaman dulu. Dari berapa sisi?
dari dua sisi. Yang pertama dari sisi yang disembah. Kalau zaman dulu yang disembah orang-orang saleh. Kalau sekarang semua, ya, hatta orang yang tidak jelas disembah. Ya. Sampai sekarang ini di negara India saja konon ada 200 sesembahan. Sampai ada orang yang nyembah kemaluan perempuan. Ya, sudah kalau binatang kayak sapi kayak semacamnya. Ya, yang aneh-aneh disembah. Itu zaman sekarang. Beda dengan zaman dulu. Zaman dulu hanya orang soleh. Terus yang kedua, dari sisi mana lebih besarnya kesyirikan zaman sekarang daripada zaman dulu? Dari sisi kalau orang sekarang tidak peduli keadaan, mau senang mau susah, itu berbuat syirik, nyembah kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Apalagi saat kesulitan, datang kepada dukun, datang kepada mbah, ya. Mereka melakukan untuk menghilangkan kesulitan, bencana, bala, nyembelih untuk selain Allah, nyembelih untuk jin dan semisalnya. Kalau di zaman dulu berbuat syirik itu ketika senang saja. Kalau susah mereka hanya kepada Allah meminta. Karena apa? Karena mereka yakin tidak ada yang bisa mengeluarkan dari kesulitan kecuali hanya Allah. Jadi enggak ada istilah zaman dulu kalau ada kesulitan kesusahan datang kepada berhala atau kepada kubur. Ini berbeda dengan di zaman sekarang. Tapi mana dalil yang menunjukkan bahwa Nabi memerangi semua orang-orang yang berbuat syirik tanpa melihat apa yang diibadahinya? Kalau bahasa disembah kadang-kadang kita masih menganggap hal yang tidak mungkin. Ya. Jadi maksud menyembah itu beribadah berjamaah. Kan kita pahami nyembah itu kalau kita sujud nyembah itu. Padahal maksud nyembah itu bahasa Indonesia, dalam bahasa agamanya itu ibadah. Sementara ibadah itu banyak macamnya. Doa ibadah, istighotsah ibadah, meminta bantuan kepada Allah dalam perkara yang tidak mampu dilakukan hanya oleh Allah, itu ibadah. Ya. Jadi yang kita maksud menyembah pada selain Allah, yakni beribadah kepada selain Allah, apapun bentuk ibadahnya. Tawakal ibadah, al-mahabbah juga ibadah, al-khauf ibadah, takut itu ibadah. Takut yang asir, yang tersembunyi, takut kepada sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh kecuali hanya oleh Allah. Takut kualat, takut binasa, ini ibadah. Maka memalingkannya untuk selain Allah jatuh pada syirikan. Ya, jadi jangan dipahami menyembah maknanya ini sujud, ya, menyembah sungkem. La. Takut itu ibadah. Fala takhafun wa khafun in kuntum mu'minin. Takut, janganlah takut kepada mereka, tapi takutlah kepada aku kalau kalian beriman, kata Allah. Jadi takut ini ibadah. Nah sekarang seperti ada orang kaum muslimin yang lewat di sebuah tempat lalu dia takut terhadap penghuni tempat atau penguasa tempat sehingga dia minta izin, permisi mbah, putumu lewat mbah, ojo ganggu mbah. Itu kan dianggap biasa oleh kaum muslimin. Kita tidak ngomong oleh orang kafir, oleh orang Yahudi Nasrani. Orang Islam saudara kita yang tiap hari ke masjid, yang baca Quran, bahkan khatam Quran, tapi melakukan kesyirikan seperti itu yang mereka anggap itu bukan syirik. Ya, karena nyembah kepada selain Allah itu dianggap hanya sungkem, sujud kepada patung, ya, beribadah hanya kepada patung saja, nyembah patung. Nah, ini keliru besar para jemaah. Jadi di antara sebagian kaum muslimin, kebanyakan kaum muslimin yang dimaksud syirik adalah menyembah patung. Tidak ada orang sekarang nyembah patung, istilahnya orang Islam tidak ada. Tapi berhala yang dimaksudkan dalam bahasa agama kita, berhala artinya wasan. Ma'ubida min dunillahi, setiap yang diibadahi selain Allah, min ay syai'in kanat, dari bahan apapun, bentuknya apapun, baik itu pohon, baik itu kuburan, ya jemaah, termasuk menyembah kuburan. Bukan menyembah kuburan yang sujud di kuburan, bukan, tapi artinya meminta kepada Allah melalui wali yang ada di dalam kuburan tersebut.
Ini termasuk. Makanya Islam itu sangat ketat tentang urusan kuburan para jemaah. Ya. Dilarang mengagungkan kuburan berlebihan, dilarang meninggikan kuburan, melarang membangun, bahkan melarang nembok kuburan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabru, Nabi melarang untuk menembok kuburan masjid. Allah melaknat Yahudi Nasrani yang telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Masjid ini tempat ibadah. Masjid itu ada 3 makna dalam syariat kita. Yang pertama, masjid bimakna al-'am. Masjid dengan makna umum, yaitu makanun lil ibadah, sa'un kana lil muslim aw lil kafir. Masjid ini tempat ibadah baik muslim ataupun kafir. Maka gereja adalah masjid, sinagog adalah masjid, candi-candi tempat ibadahnya orang-orang Hindu adalah masjid. Artinya tempat ibadah. Mana dalilnya? Tadi Nabi bersabda, yakni orang Yahudi dilaknat karena menjadikan kuburan sebagai masjid. Orang Yahudi menjadikan kuburan sebagai masjid, ay makanun lil ibadah. Makanan lil ibadah, tempat ibadah. Yang kedua, masjid artinya tempat sujud. Bagi umat Islam, sebagaimana dalam hadis kata Nabi, kulul ardi masjidun ilal hamam wal maqbarah. Semua bumi Allah tempat sujud, masjid. Nah, ini tempat sujud. Jadi umat Islam itu sujud di mana saja, enggak harus di masjid. Salat di mana saja, kecuali kuburan. Maka para jemaah, kuburan itu dalam Islam bukan tempat ibadah. Maka Nabi perintahkan baca Quran di rumah, jangan sampai rumah sepi dari baca Quran, yang itu dianggap kuburan karena sepi dari baca Quran. Maknanya berarti baca Quran bukan di kuburan. La taj'alu buyutakum maqabir fa inna asy-syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan jadikan rumah kalian kuburan karena syaitan lari dari rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha kubura. Jadikan sebagian salat kalian itu di rumah, jangan dihabiskan di masjid. Jangan jadikan rumah kalian kuburan. Ini 2 makna. Menjadikan rumah kuburan ini ngubur orang, ngubur mayit di rumah. Yang kedua maknanya yakni menjadikan rumah atalah. Atalah yakni sepi, kosong minal ibadah, dari beribadah. Maka rumah itu tempat ibadah kaum muslimin. Rumah tempat ibadah kaum muslimin. Jadi kaum muslimin itu istimewa. Kalau orang dulu ibadahnya harus di tempat khusus. Kalau orang-orang dulu, umat Islam Masya Allah, tempat ibadahnya justru rumahnya. Maka jenengan di rumah itu harus desain rumah itu, jangan sekedar desain tempat tinggal, tapi desain dia tempat ibadah. Maka Nabi pernah ketika diundang makan oleh Mulaikah, neneknya Anas bin Malik, diundang makan. Setelah selesai makan, Nabi tanya, di mana tempat sholat kalian? Jadi Nabi tanya, di rumah mana tempat sholatnya? Harus ada musola khusus di rumah. Ini tempat sholatnya keluarga, tempat sholatnya keluarga untuk tahajud, untuk sholat-sholat sunnah. Ya. Ini enggak. Kaum muslimin Masya Allah, rumah luas tapi enggak ada tempat sholatnya. Jadi sholat kadang di gang, di lorong-lorong di rumah, campur aduk dengan cucian, ya, dengan meja, kursi sembarang. Lah jemaah, dibuat tempat khusus. Al-Quran sediakan, mushafnya sediakan. Kalau ada kitab-kitab, buku-buku, ya, ciptakan majlis ilmu di rumah supaya keluarga kita terbiasa membaca. Ya. Demikian rumah diciptakan tempat ibadah. Jadi setiap kuburan itu bukan tempat ibadah, dan tidak ada dalam Islam namanya kuburan keramat atau kuburan afdol mulia. Sehingga apa hikmah dilarang kita ziarah kubur dengan mengadakan sengaja safar? Karena sebab ketika ziarah kubur bersengaja safar adalah ada keyakinan, keutamaan. Sementara tempat kubur manapun nggak ada yang memiliki keutamaan berjemaah. Hatta kuburan para nabi, para rasul, tidak ada dalil riwayat yang mengatakan kuburan nabi, kuburan rasul itu mulia, tempatnya ya mulia. Tidak. Nabi, rasul ya manusia-manusia mulia, dan nabi, para rasul tetap hidup di alam kuburnya. Tapi tidak ada dalil yang menunjukkan kita
harus memuliakan kuburan para nabi atau para wali, orang-orang soleh, sehingga doa di situ mustajab dan semisalnya. Tidak, bahkan yang ada justru dilarang, menutup pintu-pintu kesyirikan. La tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kalian salat menghadap kubur dan jangan kalian duduk di atas kuburan. Di dalam sebuah kaidah para jemaah disebutkan bahwa kullu ma yuf'alu fil maqabir tawqifiyatun 'ala al-adillah. Ya. Kaidahnya adalah setiap yang dilakukan di kuburan, ya. Setiap apa yang dilakukan di kuburan, maka patokannya lah berdasarkan dalil. Ini setiap orang melakukan apa di kuburan, maka wajib mendatangkan dalil. Karena hukum asalnya tidak ada amalan apapun, dan hukum asal tidak boleh. Misalnya solat jenazah di kuburan atau solat gaib di kuburan, ini ada dalilnya. Adapun solat yang lain, baca Quran, doa, zikir, menyembelih atau bernadar, yang ini semua macam-macam ibadah, itu tidak ada. Maka berarti hukum asal semuanya terlarang. Sampai para ulama melarang adanya keran air untuk wudhu di makam, di kuburan, ya. Dan kuburan itu apa definisinya jemaah? Kuburan adalah ismun lil maudi' atau li al maudi' al mu'ad lil dafni. Setiap tempat yang disediakan untuk mengubur manusia, walau kana lam yakun fiha illa qabrun wahid, walaupun di situ cuman ada baru satu kuburan saja. Misalnya cuma ada tanah 1 hektar, tanah 1 hektar luas kan? Tanah 1 hektar ini disiapkan untuk mengubur manusia. Lalu di situ ada kuburan satu saja dulu di sebelah pojok. Tanah yang lain masih kosong. Maka itulah yang disebut dengan kuburan. Dan kaidah berikutnya, ma'ahata bil maqbarah mimma huwa dakhilun fi hududiha, maka apa saja yang ada di dalam batasan wilayah kuburan tersebut, maka fa hukmuhu hukmuha, maka hukumnya berlaku. Jadi kalau kita melakukan aktivitas di dalam tanah yang itu sudah ada batasan kuburan untuk ngubur manusia, maka itu dihukumi kuburan, walaupun kuburannya cuma baru satu, dan kita mungkin sholat atau aktivitas lain di tanah yang kosongnya itu, yang 1 hektar jauh dengan kuburan yang satu, maka sama hukumnya. Maka sebaiknya pemerintah itu membatasi kuburan dengan tembok, supaya jelas ini tanah kuburan yang tidak boleh aktivitas ibadah di situ, dan ini tanah yang bukan kuburan sehingga dibolehkan aktivitas ibadah. Pernah ada yang tanya, Ustaz, kita ini menyembelih kurban katanya. Kebetulan daerahnya kita dekat dengan makam. Sampai akhirnya ada sebagian hewan yang kita sembelih ya di dalam makam tersebut, karena bukan niat apa-apa, tapi hanya karena saking hewan tempatnya tidak cukup sehingga sampai di kuburan. Maka jawabnya tetap tidak boleh. Menyembelih itu kan ibadah, menyembelih kurban itu ibadah. Semua praktek ibadah tidak boleh ada di tanah batas kuburan. Demi apa semua dilakukan jamaah? Demi menjaga agar manusia tidak jatuh kepada kesyirikan. Maka dilarang untuk membangun kuburan. Di antara kebid'ahan di kuburan ini enggak sampai syirik, bid'ah, yaitu apa? Raf'u al-qubur fawqa shibr, meninggikan kuburan di atas 1 jengkal. Awil bina'i 'alaiha, atau membangunnya. Dan ini Imam Syafi'i melarang dalam kitabnya Al-Um, meninggikan kuburan lebih dari 1 jengkal. Termasuk apa lagi namanya para jamaah? Termasuk di antara dakwahnya Nabi yang ketika itu Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi kepada Ali, an la tada'a suratan ila tamastaha, jangan kau biarkan ada gambar makhluk bernyawa, surah, patung, gambar makhluk bernyawa, baik 3 dimensi ataupun datar,
illa tamastah, kecuali engkau hancurkan wahai Ali, kata Nabi. Lalu wala qabran musyrifan, tidak pula engkau dapat ada kubur yang tinggi illa sawaitahu, kecuali engkau ratakan. Ini bukan rata dengan tanah, ini ratakan dengan kubur-kubur yang di situ ada, yaitu 1 jengkal maknanya. Ya, bukan rata dengan tanah, tidak jemaah. Nah, ini pula yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Termasuk Nabi melarang itu, para jemaah sekalian, melarang untuk menulisi kuburan, dan ini termasuk di antara hal yang dilarang. Ya, nah Nabi sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabr wa an yuktaba alaih, menulisinya. Bagaimana dengan memberi tanda? Kalau memberi tanda boleh, tapi bukan dengan tulisan, bukan dengan ditulis nama. Masa sekedar nama orang saja, fulan bin fulan, ya tidak boleh. Karena kalau kita biarkan dia boleh, nanti ditulislah setelah nama orangnya, nanti nama tanggal lahirnya, nanti ditambah lagi dengan tanggal wafatnya, nanti lama-lama lagi ditulis di situ biografinya, nanti lama-lama ditulis di situ kesalehan-kesalehannya, lama-lama ditulis keajaibannya, karomahnya, bisa terbang, kalau ke Makkah cukup 1 menit. Akhirnya ketika yang baca, oh berarti ini bukan orang sembarangan. Kalau ini bukan orang sembarangan, berarti kuburannya jangan seperti ini, harus gitu. Makanya Islam menutup keburukan-keburukan ini, ya. Dan banyak para jemaah ya di dalam masalah kubur ini. Jadi intinya kuburan itu sesuatu yang digunakan, tempat yang digunakan untuk ngubur orang, walaupun kuburannya cuma baru 1, ya. Tidak harus yang kuburannya banyak, enggak. Makanya kalau bisa, dan masjid boleh menghadap kuburan selama tanahnya beda. Kalau bisa masjid menghadap kuburan atau di sampingnya kuburan, nggak masalah. Kalau bisa ada tembok yang memisahkannya, kalau bisa. Tapi cukup, kalau menurut Syekh Fauzan hafizallah, cukup dengan adanya jalan. Ada jalan tempat orang lalu lalang, bersebelahan masjid dengan makam, tidak masalah. Menghadap makam tidak masalah. Yang tidak boleh itu ngubur manusia di tanah masjid atau beribadah di tanah kuburan, maksudnya batasan wilayah tanah kuburan. Nah, ini yang dimaksudkan menjadikan masjid sebagai kubur, menjadikan kubur sebagai masjid, ya. Taib. Kemudian para jamaah sekalian, kita baca perkataan muallif, wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, yakni Nabi memerangi semua yang berbuat kesyirikan tanpa melihat syiriknya bentuknya apa, yang disembahnya apa, yang diibadahinya apa. Wa qatiluhum, dan perangilah mereka, kata Allah, hatta la takuna fitnatun, supaya jangan sampai lagi ada fitnah. Maksud fitnah yakni kesyirikan, kekufuran. Wa yakunu dinu kulluhu lillah, dan agama hanya milik Allah semata. Ini dalil apa? Segi pendalilannya terhadap bab kita, bahwa orang-orang yang diperangi Nabi dari orang musyrik itu, Nabi tidak beda-bedakan, semuanya diperangi. Yang nyembah matahari, yang nyembah bulan, yang nyembah bintang, yang nyembah malaikat, yang nyembah Nabi, semuanya sama. Nah sekarang wa dalilu syamsi wal qamar, adapun dalil kalau orang-orang dulu ada nyembah matahari, nyembah bulan. Qauluhu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillah alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda keagungan Allah adalah adanya malam dan siang, adanya matahari dan bulan. Wala tasjudu lisyams, janganlah sujud kepada matahari. Walaupun niatnya enggak sujud kepada matahari, tapi bareng dengan orang yang sedang sujud, ini juga tidak boleh jemaah. Jadi Islam itu sampai segitunya, termasuk dilarang beribadah di sebuah tempat yang dulu tempat itu pernah dibuat untuk menyembah selain Allah, gitu deh jemaah.
Padahal sekarang sudah tidak lagi. Tapi dulunya tempat untuk disembah selain Allah di situ. Ya, sebagaimana nanti akan ada hadis berkaitan tentang ada seorang yang bernadar di Buana. Ya, maka Nabi tanya, apakah di situ dulu ada wasan min awsanil jahiliyah, ada berhala di situ dulu? Nabi tanya dulu, bukan sekarang, dulu. Kalau sekarang jelas tidak boleh. Enggak, dulunya pernah ada, kata para sahabat, la. Atau idun min a'yadim, atau dijadikan tempat itu sebagai tempat perayaan yang didatangi setiap waktu tertentu oleh orang-orang musyrik. Kata para sahabat, tidak ya Rasul. Kata Nabi, ufi bin nadrika, tunaikan kalau begitu nadarmu di tempat tersebut. Nah, jadi nadar itu cuma kalau ditetapkan tempatnya ya harus sesuai. Misalnya jenengan, kalau saya sembuh sakit, nadar karena Allah saya akan sedekah di kota Surabaya atau nyembelih kambing di Surabaya. Nah, itu tidak boleh diganti nyembelihnya, kecuali diganti dengan tempat yang lebih afdol. Boleh, misalnya jenengan niat nadar. Apa bedanya niat dengan nadar dan dengan rencana? Kalau nadar itu dilafadzkan, diucapkan, dan dengan kata-kata nadar, saya nadar karena Allah, saya nadar tuh, gitu, saya nadar. Tapi kalau cuma rencana, saya nanti malam tahajud dah. Itu rencana, itu namanya niat itu. Tapi kalau nadar itu saya bernadar karena Allah nanti malam tahajud. Kalau bisa misalnya 3 rakaat, 9 rakaat atau 11 rakaat, maka wajib. Karena nadar itu artinya ilzamu al-abdi nafsahu ma laisa bilazimin lihudutsil amr. Seseorang mewajibkan atas dirinya perkara yang asalnya tidak wajib, demi atau karena sebab kejadian suatu hal. Itu nadar. Jadi nadar itu dilarang karena takalluf, membebani diri. Wong tahajud tidak wajib, wong puasa tidak wajib, sehingga ketika bernadar menjadi wajib. Makanya kata Ibnu Umar, naha Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anin nadar. Nabi melarang anin nadri, dari bernadar. Faqala, dan beliau bersabda, la yaruduhu syai'an, tidak menolak nadar itu sesuatu pun. Dalam lafaz tidak bisa menolak takdir. La yarudul qada wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil, akan tetapi nadar itu keluar dari orang yang kikir, bakhil, pelit. Ya, karena maunya sedekah kalau sembuh sakit, kan itu biasanya. Saya nadar karena Allah sedekah 1 juta kalau sembuh sakit. Terus tidak sembuh, nah tidak sedekah. Maka nadar itu dilarang. Maka pada jamaah sebuah kaidah penting, tolong antum catat. An-nadru ibadatun. An-nadru ibadatun. Nadar itu ibadah bi'tibari, nadar itu ibadah bi'tibari, ditinjau, bi'tibari, ditinjau sarfihi lillah, ditinjau dari pemalingannya untuk Allah, wal wafa'i bihi, dan ditinjau dari menunaikannya. La bi'tibari iqa'ihi wa insya'ihi, bukan ditinjau dari memulainya. Jadi nadar itu ibadah ditinjau dari 2 sisi. Dari sisi karena Allahnya dan dari sisi penunaiannya jika sudah terkadung, jika sudah kadung nadar, penunaiannya, bukan memulai nadar. Loh, kok bisa ya? Bisa. Antum tahu sumpah kan? Sumpah, tahu kan? Makanya sumpah dengan nadar satu bahasan. Sumpah itu ikhwan, ibadah bukan? Sumpah ibadah bukan? Sama dengan nadar, dia bukan ibadah, tapi menjadi ibadah ketika kita menyebut dalam sumpah, kita menyebut apa? Menyebut nama Allah, barulah itu ibadah. Maka sumpah itu bukan ibadah. Ketika antum ada hajat, sumpah. Enggak ada hajat, enggak boleh. Bahkan la yazuz al-halif bil kasrah. La yazuz al-kasrah bil halif. Tidak boleh banyak-banyak dalam bersumpah, karena meremehkan Allah namanya.
kecuali kalau menyebut nama Allah yang bentuknya sumpah tapi enggak niat sumpah. Bukan sumpah, tapi nyebut nama Allah, wallahi, demi Allah. Tapi bukan sumpah niatnya. Apa? Niatnya hanya untuk menyebut sebagaimana orang-orang Arab, dan itu Allah tegaskan dalam Quran. La yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum. Allah tidak menghukum kalian dengan sumpah-sumpah yang kalian tidak maksudkan sumpah. Jadi orang Arab itu kalau lapar itu ngomongnya wallahi ana ju'an, wallahi lapar. Iya sama, ana juga lapar, wallahi pengen Indomie rasanya. Misalnya. Wallah ana juga iya, kok pengen Indomie saya. Iya wallah ana juga gitu. Kabeh ngomong wallah. Antum dulu, iki apa to? Mangan Indomie kok sumpah. Duduk, Pak, iki duduk sumpah. Bukan. Nah, itu ndak masalah. Tapi kalau sumpah sering-sering sumpah ya nih, apa itu sumpah itu? Sumpah itu ta'kidul kalam. Ta'kidul kalam bidzikril mu'azzam, menguatkan perkataan dengan menyebutkan yang diagungkan. Kenapa enggak boleh kepada selain Allah? Karena adanya pengagungan. Dan biasanya orang yang bersumpah, kenapa yang disebutkan adalah yang diagungkan? Karena nanti dia meyakini seandainya dia bohong, maka yang dia sebutkan itu dia siap untuk mendapat kutukan atau mendapat hukuman dari yang disebutkan dalam sumpahnya tersebut. Sehingga ketika orang bersumpah menyebut nama wali, karena dia berkeyakinan kalau saya bohong maka wali ini akan membuat hidup saya kualat, takut. Itulah sumpah, maka tidak boleh kepada nama selain Allah. Ada sebuah kisah yang menarik kepada jemaah. Seorang hakim ketika ada orang yang kasus ya, di pengadilan, lalu sang hakim meminta dia untuk sumpah kalau dia memang tidak melakukan. Maka orang ini sumpah, demi Allah wallahi saya tidak melakukan. Tapi hakim ini curiga kuat, wah ini orang ini sebenarnya melakukan. Maka bagaimana hakim caranya? Hakim bilang, kamu jangan coba sumpah lagi, tapi jangan sebut nama Allah. Sebut nama, di situ memang wali yang dikenal mungkin wali Badawi namanya. Sebut nama Badawi. Wallahi jemaah, dia tidak berani. Ngaku akhirnya. Takut karena dia bohong, nanti kalau sumpah demi nama wali, ketika bohong takut dia kewalat dengan sebab wali tersebut. Yani dia yakini wali itu bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak mudarat. Tapi ketika dia sebut nama Allah, tidak takut. Nah, karena mungkin Allah dianggapnya apa? Enteng, ringan, maha pengampun, bisa tenang ya Allah, tidak apa-apa wis. Karena wali takut. Banyak orang seperti itu. Maka dilarang sumpah dengan nama selain Allah. Jadi kembali ke nadar. Jadi nadar itu bukan ibadah pada asal memulainya, enggak. Tapi nadar itu ibadah dari dua tinjauan. Apa yang pertama? Bi'tibari sarfihi lillah, dan yang kedua bi'tibar al-wafa'i bihi. Bi'tibar al-wafatu, menunaikannya. Maka kalau antum perhatikan di Quran, Allah memuji bukan yang nazar, tapi yang yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Kata Allah, dan orang yang hebat, yang beriman, yang apa itu? Orang-orang yang yufun. Bukan orang yang bernadar, yufuna bin nadri, yang menunaikan nadar. Maka memulai nadar bukan ibadah. Ini kaidah penting tentang nadar yang harus kita pahami. Ya, nadar. Adapun menunaikan nadar nanti ada beberapa hukum. Maka datanglah kaidah kedua tentang nadar. Man nadara an yuti Allah falyuti'hu, wa man nadara an ya'si Allah fala ya'sihi. Dan ini kaidah sekaligus nas hadis. Siapa yang nadar untuk mentaati Allah maka wajib tunaikan. Dan siapa yang nadar maksiat kepada Allah maka haram menunaikan. Jelas jemaah? Maka al-wafa'u bin nadri yanqasimu ila arba'ati aqsam. Maka menunaikan nadar min haitsil hukum yanqasimu ila arba'ati aqsam. Menunaikan nadar tinjau hukumnya
Ada 4 macam. Yang pertama, al-wafa'u bin nadri fil wajibat fit ta'at fahuwa wajibun. Apabila nadar perkara taat kepada Allah, maka menunaikannya hukumnya wajib. Kalau tidak, berdosa. Idza kana nadru fit ta'ah fa hukmul wafa'i bihi wajibun. Ini yang pertama. Kalau nadar dalam ketaatan, menunaikannya apa hukumnya? Wajib. Al-qismu tsani, idza kana nadru fi al-ma'siyati fa hukmul wafa'i bihi haramun wa kafaratuhu kafaratu yaminin. Yang kedua, menunaikan nadar dalam perkara maksiat. Ini namanya nadar yang haram. Maka menunaikannya hukumnya haram dan wajib membayar kafarat. Wa kafaratu kafaratu yamin. Kafarat nadar, kafarat sumpah. Berarti ada nadar yang syirik, ada nadar yang haram. Apa bedanya jemaah? Nadar yang syirik dengan nadar yang haram. Bedanya adalah karena Allahnya atau tidak. Kalau nadar yang syirik, nadarnya untuk selain Allah dari kalangan untuk wali, orang-orang soleh. Misalnya dia mengatakan, saya nadar untuk Syekh Abdul Qadir Jailani menyembelih seekor kambing yang saya bagikan ke fuqara wal masakin. Untuk siapa dia nadar? Syekh Abdul Qadir Jailani. Berapa ekor? 1 ekor kambing. Untuk siapa kambingnya? Untuk fakir miskin. Masya Allah, untuk fakir miskin. Tapi persembahan nadar ini untuk siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini nadar yang syirik. Kata Imam Syafi'i, ini tidak ada kafaratnya. Karena tidak bisa hilang dengan kafarat. Kecuali dengan taubatan nasuha. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini tidak ada kafarat tapi harus syahadat ulang. Sebagian ulama. Tapi yang rajih tidak perlu syahadat ulang karena dia jatuh kepada kesyirikan, cukup bertaubat dengan taubatan nasuha. Hanya tidak ada kafarat karena ini sudah kesyirikan, gitu loh. Berbeda dengan nadar yang haram. Nadar yang haram ini ada kafarat dia, kafarat sumpah bayar. Dan nadar yang haram ini adalah nadar yang dipersembahkan, nadarnya untuk Allah. Beda dengan nadar yang syirik tadi. Nadar untuk Allah namun dalam perkara kemaksiatan, tapi untuk Allah. Misalnya ada orang mengatakan, saya bernadar untuk Allah, saya bernadar kepada Allah untuk minum khamr. Jadi minum khamarnya maksiat, tapi diperuntukkan untuk Allah. Makin nadar yang muharram. Nadar dalam perkara yang haram. Yang ketiga, idza kana nadru fil makruhati fa hukmul wafa'i bihi makruhun. Apabila nadarnya dalam perkara-perkara makruh, maka menunaikannya pun hukumnya makruh. Seperti nadar untuk minum sambil berdiri, ya. Maka apa hukum menunaikannya? Makruh. Yani dibenci, tapi kalau sudah ditunaikan berarti tidak punya hutang dia. Ya. Kalau mau membatalkan boleh, hanya saja harus bayar kafarat. Nah, yang terakhir inilah para ikhwan. Idza kana nadru fil mubahat fa hukmul wafa'i bihi al-khiyar. Al-khiyar bainal wafa wa adamihi. Yang keempat, kalau nadar dalam perkara-perkara yang mubah, maka hukum menunaikannya adalah al-khiyar, memilih antara menunaikan ataupun membatalkan. Karena perkaranya mubah, bukan ketaatan, bukan keharaman, bukan pula hal makruh, bukan, tapi perkara mubah. Apa contoh mubah? Makan nasi pecel itu mubah. Saya nadar karena Allah, ya, akan makan nasi pecel. Lo karepmu tuh jemaah. Karena ini perkara mubah tuh. Terus kan berarti kalau nadar berarti sudah janji kan, ya? Iya betul. Cuma karena perkara ini mubah, maka dalam penunaiannya boleh memilih. Beda kalau perkara taat, puasa misalnya, boleh memilih tidak? Tidak boleh, wajib ditunaikan. Ya. Tidak boleh memilih, tapi wajib ditunaikan. Cuman kalau anda mampu, kesulitan dan semisal, atau ada kemaslahatan yang lebih baik, maka boleh dalam keadaan seperti itu untuk dibatalkan nadarnya.
Demikian pula sumpahnya. Baik para jemaah. Tapi kita lanjutkan sedikit kaidah nadar. Apa yang pertama tadi? Nadar itu ibadah ditinjau dari pemalingannya untuk siapa? Allah, atau yang kedua ditinjau dari penunaiannya kalau sudah kadung bernadar, bukan ditinjau dari apanya ibadah memulainya. Terus kaidah kedua, siapa yang nadar untuk mentaati Allah maka taatilah Allah, tunaikan yakni. Dan siapa yang nadar maksiat maka jangan bermaksiat, yakni tidak boleh menunaikan, wajib membatalkan. Baik, kaidah ketiga sekarang berkaitan tentang nadar. Man nadara li ghairillahi faqad asyrak. Man nadara li ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang nadar untuk selain Allah maka dia syirik. Nah, kaidah terakhir, la nadara fi ma'siyatin wa kafaratuhu kafaratu yaminin. Kaidah keempat, tidak boleh nadar dalam maksiat kepada Allah dan kafaratnya adalah kafarat sumpah. Kafaratnya kafarat sumpah. Yani tidak boleh maksiat, namun harus ditebus. Kafaratnya adalah kafarat sumpah. Inilah antum hafalkan 4 kaidah nadar. Ya. Siapa yang bisa ngulang yang 4? Hah? Coba diulang yang 4 ini. Mana yang batal? Batal itu yang jagoan mana? Yang pinter, ya, yang hebat, yang di majelis tidak ngantuk tapi dengar gitu, catat. Fadol, antum? Hah? Coba ulangi. Apa kaidah pertama? Kaidah tadi. La ya jemaah, nadar itu an-nadru ibadatun bi'tibari sarfih lillah wal wafa'i bihi la bi'tibari iqaihi. Coba terjemahkan kaidah ini. Nadar itu ibadah ditinjau pemalingannya untuk Allah. Yang kedua, bukan. Aywa, hadhihi al-qaidah al-ula. Al-qaidah tsaniyah, yang kedua kaidahnya. Siapa yang bernadar? Coba antum ya lagi. Siapa yang nazar untuk ketaatan atau menaati kepada Allah maka wajib tunaikan. Terus? Namun jika untuk memaksiati maka jangan. Baik, kaidah ketiga. Kalau bisa sama Arabnya, nggak bisa sama Arabnya. Man nadara. Mantap. Man nadara li ghairihi faqad asyrak. Kaidah terakhir. Tidak boleh nadar yang bermaksiat kepada Allah. Kafaratnya adalah kafarat sumpah. Kita lanjut. Wa dalilul malaikat sekarang. Dalil malaikat. Yani maksudnya malaikat dijadikan sesembahan, dilarang menyembah malaikat maksudnya. Qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaban. Wala ya'murukum, bukan ya'murukum, wala ya'murukum. Dan tidak pantas Rasul memerintahkan kalian untuk tattakhidu, menjadikan al-malaika, para malaikat wa nabi dan para nabi, arbaban, sebagai sesembahan selain Allah. Ya. Ini berarti larangan menyembah malaikat. Dan juga dalil yang menunjukkan malaikat dapat disembah ketika malaikat itu takut kepada Allah. Maka yang takut kepada Allah tidak pantas disembah. Wa dalilul anbiya, dalil para nabi. Qauluhu ta'ala, tentang Nabi Isa. Wa id qala, dan ingatlah ketika Allah berfirman, ya Isa, wa Isa bin Maryam, anta qulta, apakah engkau yang mengatakan linnas, untuk manusia, ittakhiduni, jadikanlah aku, wa ummi, dan ibuku Maryam, ilahaini min dunillah, 2 sesembahan selain Allah. Kamu ngomong gitu wahai Isa, gitu kata Allah. Ini di akhirat. Qala, apa kata Nabi Isa? Subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma yakunuli, tidak pantas bagiku an aqula ma laisa li bihaq,
Tidak pantas aku mengucapkan sesuatu yang tidak benar. In kuntu qultu, kalau aku mengatakannya, faqad alimta, engkau sungguh maha tahu ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu apa yang ada dalam diriku, tapi aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Jadi Allah disifati dengan nafas, diri. Ya. Sebagian ulama menafsirkan maksudnya yakni jiwa, zat Allah Subhanahu wa taala. Innaka anta 'allamul ghuyub, sungguhnya engkau ya Allah alam yang maha mengetahui perkara gaib. Dalilus salihin, dalil orang-orang saleh. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, ulaika alladzina yad'una yabtaguna. Orang-orang saleh ini para jemaah Allah sebutkan di surah Al-Isra ayat 57. Orang-orang soleh yang diibadahi selain Allah itu mereka juga ternyata butuh kepada Allah, butuh wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka berharap rahmat Allah, mereka takut kepada Allah. Lah kalau orang yang masih mengharap rahmat Allah, masih takut kepada Allah, berarti nggak pantas dia apa kan? Diibadahi. Gitu lah jemaah. Ini inti dari ayat ini di surah Al-Isra 57. Ulaika alladzina yad'una, mereka orang-orang yang diibadahi selain Allah itu oleh orang-orang musyrik, yabtagun, mereka itu yang diibadahi tadi, yabtaguna ila rabbihim, berharap mereka kepada Allah, ya, mencari-cari mereka kepada Allah, al-wasilata, perantara. Ingat jemaah, wasilah dalam banyak ayat di Quran itu dijadikan dalil oleh sebagian ahli bid'ah untuk melegalkan wasilah mereka kepada mayit dalam rangka taqarrub kepada Allah. Jadi kalau berdoa kepada Allah melalui mayit-mayit yang telah meninggal dari kalangan orang saleh. Padahal maksud wasilah di sini perantara kita agar dekat dengan Allah. Dengan cara apa? Ibadah yang Allah syariatkan, dengan salat kita, dengan sedekah kita, menuntut ilmu, dengan berbakti kepada orang tua, itu wasilah namanya. Jadi jangan disalahpahami seperti ahli bid'ah. Jadi wasilah di sini maknanya perantara orang soleh yang telah mati, sehingga bisa dia mengatakan melalui orang mati tersebut minta kepada Allah melalui orang mati, Allahumma bijahi fulan, ya Rabbi bil Mustafa, dengan al Mustafa, yakni dengan Rasulullah. Ini namanya tawassul, ya. Jadi wasilah itu para jamaah sekalian dalam ayat ini dan juga dalam ayat yang lain seperti dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihi alwasilah. Al-Maidah kalau tidak salah ya. Coba dicek Pak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihi alwasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wabtagu ilaihi alwasilah, dan carilah supaya sampai kepada Allah itu wasilah, kata ayat. Apa dipahami oleh ahli bid'ah? Dipahami maknanya yakni untuk mendekat kepada Allah harus melalui orang soleh dengan cara datang ke kuburnya, minta kepada Allah melalui kubur-kubur orang-orang soleh tersebut. Padahal tafsir ayat ini, baca tafsir Ibnu Katsir misalnya, dan semua kitab tafsir, wasilah di sini maksudnya apa? Ay taqarrubu ilaihi, yakni mendekatlah kepada Allah, taqarrubu ilaihi bi ta'atihi wal amali bima yurdihi, dengan ketaatan dan amal ibadah yang Allah ridhoi, itu kita akan sampai kepada Allah. Itu makna dari al-wasilah pada ayat. Apa makna wasilah pada ayat? Yani taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal amali bima yurdihi, kata Imam Ibnu Katsir. Yani mendekatlah kepada Allah dengan cara ketaatan dan amal-amal soleh yang diridhoi oleh Allah. Seperti sekarang ini antum ini sedang tawassul sekarang kepada Allah agar dekat dengan Allah. Itu caranya dengan menuntut ilmu. Ini antum sedang tawassul, bukan tawasulan. Antum sedang membaca tahlil, bukan tahlilan. Antum sedang baca salawat, bukan solawatan. Bedakan ini. Tipis pakai anto. Baik. Wa dalilul ahjari wal asjar, dan dalil batu al ahjar wal asjar dan pohon-pohon, yakni Allah melarang menyembah pepohonan dan semisal. Ini adalah firman Allah di surah An-Najm tentang 3 berhala, Al-Lata wal Uzza wa Manat.
Ini berhala ini para jemaah yang tiga ini, ada di antaranya kuburan, ada yang di antaranya pohon, ada yang di antaranya memang patung batu ya nih. Jadi lengkap yang tiga ini. Cuman para ulama beda-beda pendapat. Ala kulli hal, ya, mana pohon yang masyhur? Manat itu pohon. Manat itu pohon yang dikeramatkan oleh orang-orang jahiliyah, di mana orang-orang Madinah kalau berangkat haji mesti menyembelih dulu di Manat ini, itu pohon. Maka disebut manah. Manah itu apa? Aliran yang banyak. Ya, ini karena banyak aliran darahnya. Jadi menyembelih dulu dan darahnya dicipratkan di situ, lalu dagingnya nih, kerennya orang Arab nih dulu jahiliyah. Walaupun syirik tapi keren. Kerennya gimana? Dagingnya tuh dimakan. Jadi cuman darahnya tok yang dicipratkan di situ, dipersembahkan untuk berhala. Dagingnya dipangan. Lah di kita sekarang ini sak kambing-kambingnya, sak kepala-kepala kerbau di kenanang Nyiroro Kidule. Pak Nyiroro Kidule enggak doyan loh jemaah. Terus anehnya lagi, terkadang dikasih gudang garam merah, cerutu, kopi pahit, kopi. Lah itu kan makanannya antum itu. Ya jemaah, itu tuh persembahan loh jemaah namanya. Jadi kurban itu bukan harus dengan sembelihan hewan dah, hatta persembahan apapun untuk berhala, untuk sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman itu biasa disebut sedekah bumi. Ada sedekah laut, ada sedekah bumi, lengkap memang. Nanti sedekah langit. Baik. Afaraitumul Lata wal Uzza. Kalau Lata ini cuma kuburan orang soleh. Yani kana yaluttus sawiqa. Jadi dia ini dulunya orang yang dermawan, yang suka yaluttu, maka dinamakan Latta. Maka ada dua bacaan. Bacaan lat, ada lat pakai tasdid, ada lat, ya, ada pakai tasdid. Nah, kalau pakai tasdid maknanya dia karena yaluttu sawik, dulu orang ini suka membuat adonan makanan terbuat dari sawik, dari tepung. Karena memang orang-orang Arab dahulu makanan pokoknya seperti itu. Dibuat roti-roti, hatta sampai sekarang ya. Dibuat roti-roti yang bulat-bulat itu kayak roti Maryam lah nih antum, kayak seperti itu. Dibuat roti-roti seperti itu, dimakan dan dibagi-bagikan. Dermawan. Dan ini diwakili oleh keluarga Rasulullah SAW awalnya. Ini Jumat haji itu di zaman jahiliyah sudah ada. Setiap musim haji datang. Lah kemudian dibuatkan makanan. Ketika meninggal karena orangnya soleh dermawan, kuburannya disembah, diagungkan. Lat. Adapun Al-Uzza ini pakai jimat, baik jimat berbentuk jimat tanah kuburan kah, dibungkus, atau raja-raja tulisan, atau foto-foto habaib, foto-foto kiai. Itu juga bagian dari keyakinan yang mereka yakini akan datang apa? Berkah. Tidak sembarang hiasan jemaah. Ya. Jangan salah sangka, antum itu bukan sekedar hiasan, tapi ada keyakinan tokonya akan berkah kalau pajang itu. Ya. Taib, itu rata-rata. Karena hati ini terpaut hati ini kepada suatu selain Allah. Dan demikian syaitan cara menggelincirkan Bani Adam. Syaitan itu kalau menggelincirkan Bani Adam tidak mau yang rendah-rendah, dia tuh yang berat-berat dulu. Orang niat itu kan ada dua jemaah. Niat iqa'il amal, niat untuk beramal, ini bahasanya ulama fikih, niat amal, atau bahasanya iqa'il amal, niat memulai amalan ibadah. Seperti, dan ulama mensyarat, ada yang mensyaratkan untuk menetapkan ibadah tersebut, ada yang tidak mensyaratkan, yang penting niat untuk sholat misalnya wajib. Ada ulama yang mensyaratkan kalau antum mau sholat duhur, maka dalam niat itu antum harus menetapkan jenisnya, yaitu duhur. Ada ulama dan termasuk di antara Syekh Utsaimin tidak mensyaratkan itu. Cukup antum ketika mau sholat di waktu itu, antum niat bahwa saya niat sholat wajib di waktu ini, tanpa harus menetapkan duhurnya, tapi ya di waktu ini. Waktu apa itu? Waktu duhur, tapi tidak perlu menetapkannya. Dan niat artinya an-niyah al-ilm. Niat adalah ilmu, maqrun bil. Niat adalah ilmu. Artinya orang ketika tahu, ketika ada adzan, antum
berwudu, berarti di situ antum niat mau apa? Apakah antum mau makan? La, mau ke masjid, mau sholat. Jadi niat itu ilmu, maksudnya mengetahui kalau antum melakukan aktivitas. Makanya ulama sebagian mengatakan orang selama waras itu niat itu tidak perlu sampai ditekankan, enggak sulit gitu. Niat seperti ini gampang sekali. Yang sulit adalah niat yang jenis kedua dan yang paling berat dan yang paling berbahaya, yaitu niatul ma'muli lahu. Niat ma'muli lahu, niat untuk siapa kita ibadah. Ini yang disebut ikhlas. Yang bahasanya bukan ulama fikih ini, tapi ulama akidah, ulama tauhid bahasanya. Nah, setan menggelincirkan manusia di niat yang ini. Adapun niat ibadah, antum kena rusak dan itu pun jarang. Orang selama waras akalnya, jemaah, akalnya waras, tidak mungkin orang ibadah tanpa ada niat seperti itu. Kecuali kalau memang lupa. Contoh begini, antum semalam jima sama istri, lalu pas subuh, karena antum sudah terbiasa mandi, jemaah, ketika mau kerja kan subuh tuh mandi, karena tiap hari karena berangkat kerjanya setelah sholat subuh langsung kerja. Berarti setiap adzan subuh antum biasa mandi kan, misalnya. Nah, pas semalam jima sama istri, lalu antum biasa mandi, ya sudah mandi biasa saja, nggak ada niat mandi junub, maka ini berarti orang mandinya tanpa niat. Sah tidak sholat subuhnya kalau dia sholat? Tidak sah, harus dia ulangi itu. Ulanginya apa? Wudu? Apa boleh ulangi wudu? Loh. Jangan. Nah, berarti mandi junub lagi, bukan wudu. Yang jelas ya, mah? Kecuali kalau nggak ada air. Nah, gini cuma. Tadi mandi lupa, nggak niat mandi junub yang mengangkat hadas besar. Seret mandi lupa. Pas selesai sholat, ingat, aduh saya tadi jima pada sama istri, lupa. Pas sampai rumah air mati, nggak ada air, PLN mati semua, nggak ada air. Baru tayamum, sholat lagi sekarang. Yang tadi sholatnya tidak sah, jelas ya. Nah, kalau yang tidak lupa, para ulama mengatakan orang selama akalnya waras, tidak mungkin orang tidak niat. Antum ke masjid ngapain? Ya kan jemaah? Adzan duhur, adzan, antum wudu di rumah ke masjid, mau ngapain? Ya mau sholat. Itu tuh sudah ilmu. Ketika antum puasa Ramadan, antum sahur, berarti mau ngapain? Itu sudah niat, maka tidak perlu dilafadzkan niat. Yang berat bukan niat itu niat paling gampang sekali. Yang berat itu niat apa? Niat ma'mulilahu, niat untuk siapa ibadah itu ikhlas. Nah, setan, karena kalau batal niat yang ini, itu bisa batal syahadat. Bisa hancur semua amalan kalau gagal niat yang ini nih, ikhlas. Tapi kalau rusak niat yang tadi, ya itu hanya rusak satu jenis ibadah itu saja, beda dengan semua ibadah. Kita baca hadisnya, wa an Abi Waqid al-Laitsi, dari Abu Waqid al-Laitsi qala, dia berkata, kharajna ma'a Rasulullah SAW, kami keluar bersama Rasulullah ila Hunain, ke Hunain. Wa nahnu hudatsau ahdin bi kufrin, dan kami baru saja melepaskan kekufuran, ini baru masuk Islam. Maka para ulama mengatakan hadis ini, ketika para sahabat minta dibuatkan pohon untuk ngalap berkah, ini para sahabat minta kesyirikan, maka jawabannya adalah iya, bukan semua sahabat, tapi hanya sahabat yang baru masuk Islam. Jadi wajar gitu loh jemaah, karena belum paham, karena ini sudah kebiasaan di zaman jahiliyah. Walil musyrikin sidratun yaqufuna indaha, orang-orang musyrik punya pohon bidara, sidrah, yang biasa mereka yaqufun, berdiam, yang semedi ngalap berkah indah di situ. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan biasa orang musyrik menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon itu. Untuk supaya apa? Supaya berkah, supaya senjatanya apa? Kalau dipakai perang, ampuh dan semisal. Itu namanya, kalau punya dompetnya taruh situ supaya nanti moro-moro banyak duitnya, kan itu tuh jemaah. Begitu, ya. Taib. Yuqalu laha, yang pohon itu namanya Dzatu Anwat. Ya, pohon yang banyak gantungannya, Dzatu Anwat. Famararna bisidratin, lalu kami lewat pohon itu. Faqulna, maka kami katakan kepada Rasul, ya Rasulullah, ij'al lana data anwatin kama lahum dzatu anwat. Ya Rasul, kita ini umat Islam
para sahabat, buatkan jugalah pohon itu Dzatu Anwat sebagaimana mereka punya Dzatu Anwat. Maka Nabi langsung spontan kaget. Lalu Nabi mengatakan Allahu Akbar. Nah, jadi kalau kaget membaca Allahu Akbar, atau yang kedua boleh membaca Subhanallah. Jadi subhanallah itu adalah lafaz yang diucapkan ketika kita ada hal-hal yang menakjubkan, kagum, ada hal yang salah, ada hal yang besar terjadi. Makanya kalau mengingatkan imam itu kenapa subhanallah? Karena orang akan paham kalau ada orang ucap subhanallah berarti ada perkara besar, sehingga imam itu akan sadar. Dan kalau imamnya tidak sadar-sadar sampai salam tidak apa-apa juga, antum ya ikutin saja. Nah, tapi nanti setelah sholat baru antum ingatkan, Pak Imam jenengan tadi sujudnya sekali. Sujudnya harusnya berapa kali? Sujud tuh satu kali sujud berapa kali? 2. Nih ruku 2. Nih sholat istisqa, sholat gerhana itu jadi nih ruku berapa kali? 2 juga, tapi nih sholat gerhana. Nih sholat biasa ruku sekali, tapi sujud 2 kali. Nah, orang yang lupa sujud cuma sekali itu nanti jemaah itu nanti harus nambah 1 rakaat, karena sujud itu rukun sholat. Jadi bukan cuma sujud sahwi saja, nambah 1 rakaat baru nanti tutup dengan sujud sahwi. Sujud sahwi para jemaah. Nah, sampaikan. Maka kalau imam diucapkan subhanallah, nanti imam itu akan sadar ada kesalahan. Nabi mengatakan Allahu Akbar inna sunan, itu adalah tata cara orang terdahulu. Yang diminta sesembahan, dibuatkan sesembahan. Itu yang dimaksud oleh Nabi siapa? Qultum walladzi nafsi biyadih, ucapkan kalian demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kama qalat Banu Israil li Musa, sebagaimana dikatakan Bani Israil kepada Nabi Musa. Ya. Dan memang bengal-bengal para jemaah Bani Israil, termasuk sekarang Yahudi itu kaum yang menisbatkan kepada Nabi Musa. Yahudi itu berbeda dengan Nasara, menisbatkan kepada Nabi Isa, kaum yang menisbatkan. Dan Allah mengatakan la tajidanna asyadan nasi adawatan lil mu'minina al yahuda waladina asyraku, kalian akan dapati orang yang paling besar, yang paling keras permusuhannya kepada orang beriman adalah Yahudi, kata Allah, dan orang-orang musyrik. Allah menyebut siapa dulu daripada orang musyrik? Yahudi. Ini menunjukkan memang dia paling bengal, paling keras. Dan permusuhan kita ini abadi pada jemaah sampai hari kiamat. Dan ingat slogan-slogan yang disampaikan orang-orang kafir, bahkan sebagian tokoh Islam mengatakan permusuhan kita dengan Yahudi, peperangan Palestina dengan Yahudi adalah peperangan karena sebab berebutan tanah atau batasan wilayah. Bahkan sampai nyebut saudara kita loh Yahudi. Na'udzubillah, nih tokoh Islam jemaah, orang Mesir. Awalnya Y, akhirannya Q. Inisialnya Y awalnya. Oh, coba disebut. Ini dolal, kesesatan, ya. Tokoh IM, nah lagi tokoh IM di Mesir. Jemaah, permusuhan kita dengan Yahudi ini permusuhan abadi, dan permusuhan bukan masalah rebutan tanah, tapi permusuhan karena dasar agama. Mana dalilnya? Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi Nasrani tidak rela, tidak ridho, sehingga kalian umat Islam ikut kepada agama mereka, yakni ikut milah mereka, ajaran mereka. Dan sebagainya berhasil loh. Sebab Nabi mengatakan la tattabi'una sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dir'an bi dir'in hatta law dakhulu juhra dabbin la dakhaltumuh. Qila ya Rasulullah al-yahud wa nasara, qala faman. Kata Nabi, sungguh kalian benar-benar, ini berita loh, wahyu dari Nabi. Dan berita Nabi pasti benar. Kalau tidak benar, tidak sesuai kenyataan, berarti Nabi pendusta. Dusta konsepnya berarti Nabi. Lihat apa kata Nabi, sungguh kalian umat Islam benar-benar akan ikut orang-orang sebelum kalian dalam pemahaman agama, dalam beribadah, bukan dalam urusan-urusan dunia. Kalau urusan dunia kita ngikut kafir nggak masalah. Urusan dunia, orang kafir canggih buat mobil, kita buat mobil, tidak masalah jemaah. Orang kafir buat pesawat, kita buat pesawat, tidak masalah. Ini bukan itu yang dimaksud.
la tattabi'una sanana man kana qablakum shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, sasar demi sasar, hatta la dakhula jahra dhabbin la dakhaltum, sampai kalau masuk lubang biawak pun kalian akan ikut. Ya Rasulullah, pakai Yahudi Nasrani, kata Nabi, siapa meneh nek duduk mereka? Siapa lagi? Faman ilaha ula, kecuali mereka. Nah, maka contohnya apa jemaah? Ibadah pakai musik, ini sudah tata cara mereka umat Islam. Jemaah, di dalam Islam yang namanya nyanyi itu hanya boleh ketika ngawinin, ketika kawinan saja sudah. Bukan dalam ibadah. Kan sekarang ini kawin musik itu sampai dibawa di masjid, sampai masjid dijadikan sebagai sarana untuk ibadah dengan lagu-lagu, nyanyi-nyanyian. Semuanya, dan mereka alasannya tidak enak kalau tidak dilakukan. Memang tukang ngelang lagu memang. Sholawat itu kalau tidak dilakukan tidak enak katanya. Ya. Maka semua dilakukan. Ini para jemaah. Di dalam hadis dalil yang menunjukkan permusuhan kita dengan Yahudi adalah permusuhan abadi sampai hari kiamat. Nabi mengatakan la taqumus saah, tidak akan terjadi kiamat hatta yuqatilal muslimun al yahud, sampai orang-orang muslim memerangi Yahudi, hatta yakhtabi al yahud, sampai Yahudi kabur sembunyi di balik-balik hajar wa syajar, di balik pohon batu, hatta qala, sampai mengatakan hajar pohon batu mengatakan ya muslim hada yahudi warai, hada yahudi khalfi faqtulhu, wahai muslim ini Yahudi sembunyi di belakang saya, kata batu, wahai muslim ini Yahudi sembunyi di belakang saya, bunuh dia. Kecuali kata Nabi illa al-gharqad, kecuali gharqad, fa inna syajarul yahud, karena gharqad adalah pohonnya orang-orang Yahudi. Ya kalau gharqad menang, tidak beritahukan. Ya. Makanya konon katanya Yahudi sekarang menanam pohon. Yahudi itu ngerti ya mah. Yahudi itu diantara karakter buruknya adalah dia ngerti kebenaran namun sembunyikan. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu betul tentang sosok Nabi Muhammad, bagaimana sifat Nabi Muhammad sebagai seorang Nabi Rasul, tahu seperti tahunya mereka kepada anak-anak mereka. Antum kan paling tahu karakter anak. Antum punya anak 12 orang, karakter masing-masing tahu tidak? Yang satu mah baik, yang satu cengeng, yang satu ini, yang satu jahat suka nyolong, yang satu macam-macam itu karakter anak. Ada kan anak satu nyolongan. Embuh dari mana itu, mungkin neneknya atau siapa itu nggak tahu. Tahu karena nah itu Yahudi tahu Rasulullah seperti itu diibaratkan oleh Allah. Ya. Jadi Yahudi, maka kita sekarang sikap kepada Palestina para jemaah, jangan juga sebagian ikhwah dipermasalahkan, mau membantu permasalahan Hamasnya bagaimana. Walaupun sesat Hamas misalnya, oke, sekarang kita bukan saatnya membahas itu. Saatnya kita sekarang membantu saudara kita, kirim makanan, kirim obat-obatan, kirim. Yang paling pentingnya lagi doa. Pernah ndak antum ketika tahajud mengatakan Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, atau Allahumma alaika bil yahud wan nasara wal musyrikin, Allahumma anzil alaihim ba'saka alladhi la yuraddu 'alal qaumil mujrimin. Ya Allah, binasakan Yahudi, turunkan azabmu yang tidak mampu mereka tolak dari golongan orang-orang yang zalim. Pernah. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa. Jelas jemaah ya? Terus yaitu apa perkataan Bani Israil kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihatun qala innakum qaumun tajhalun. Jadi ketika Bani Israil diselamatkan oleh Allah menyeberang lautan ketika dikejar Fir'aun dan Fir'aun Allah tenggelamkan, maka ketika itu orang-orang Bani Israil ini melihat orang sedang nyembah berhala, lalu minta mereka kepada Nabi Musa, wahai Musa buatkan itu kayak gitu. Jadi mau nyembah berhala, padahal sudah Allah selamatkan loh jemaah. Ij'alana ilahan kama lahum aliya. Qala, kata Nabi Musa, innakum qaumun tajhalun, kamu memang orang-orang bodoh, kata Nabi Musa. Jadi perkataan Nabi Musa ketika orang mau berbuat syirik, menyembah selain Allah, Nabi Musa mengatakan bodoh. Ini menunjukkan apa jemaah? Bahwa kesyirikan adalah pangkalnya sebab dari kebodohan. Enggak ada orang cerdas, tidak akan ada yang menyembah selain Allah. Orang cerdas, orang pasti menyembah kepada Allah. Lalu kata Nabi, la tarkabunna sanana man kana qablakum. Maka sungguh kata Nabi, kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Selesai jemaah ya? Insyaallah nanti pada yang ke-20 bagian penting berkaitan pembagian syirik.
Kita akan jelaskan nanti macam-macam kesyirikan, kemudian contoh-contohnya, kemudian juga pembagian-pembagiannya. Karena ada beberapa pembagian, beberapa tinjauan. Nah, Allah Ta'ala alam. Ini di daerah antum ini sedang bermasalah. Ini kita lewatnya susah, mobil itu jalannya kapan selesainya? Kenapa? Kapan? Ana libur aja sudahlah. Selama jalan belum selesai, ana libur aja dulu. Susah. Gitu ya. Oh, lewat sini ya. Oh ya, ada jalan lain. Ya, alhamdulillah. Ya. Pokoknya kita ada karnaval libur kajian. Ada jalan libur. Itu kemarin karnaval itu sampai gagal ya kajian. Tapi cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.